Dan chief operatornya itu hanya diam dan menempel di kaca sambil melambaikan tangan seperti Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari wabah-wabah yang sedang dialami oleh negeri tercinta kita ini. Di video kali ini, Inces akan menceritakan beberapa kejadian horor yang terjadi di dalam mall. Tapi sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video Inces lainnya. Kalian sudah siap? Kita langsung saja di Inces. Cerita seram. Oke teman-teman, cerita yang pertama adalah cerita tentang seorang laki-laki yang sedang menaiki eskalator. Kejadian mistis ini dialami oleh seorang pemuda yang bernama Aldi Rishmansyah di tahun 2017, tepatnya ketika bulan Ramadan. Nah, pada saat itu, keluarga Aldi sedang berbelanja dalam mall tersebut. Kita tidak sebutkan mall di mana ya teman-teman. Pokoknya mall itu ada di daerah Jakarta. Nah, ketika mereka sedang berbelanja dan waktu menjelang maghrib tiba, ayah dan ibunya Aldi pergi duluan ke food court untuk mencari tempat supaya mereka bisa berbuka puasa. Nah, sedangkan Aldi dan adik perempuannya masih asik mencari-cari barang di bagian baju-baju. Ketika menjelang maghrib, adiknya Aldi mengajak Aldi untuk segera naik ke atas food court untuk menyusul orang tuanya. Awalnya semua berjalan biasa-biasa saja. Aldi naik ke eskalator pertama, lalu dia naik ke eskalator kedua, sampai di eskalator yang menuju ke lantai 3 terjadi sebuah keanehan. Karena dia melihat di atas itu kok sepertinya lampunya gelap dan seperti tidak ada kehidupan. Padahal kan seharusnya mall itu kan dalam keadaan terang dan hingar-bingar ya teman-teman. Tapi dia melihat di ujung atas itu, di lantai atas itu yang harusnya sebagai tempat food court itu dia lihat kok gelap gitu. Jadi adiknya Aldi bilang sama Aldi tuh kayaknya bukan di sini deh bang jalannya, kayaknya kita salah jalan deh. Tapi Aldi kekeh itu adalah jalan yang benar karena Aldi memang hampir setiap hari datang ke mall tersebut karena memang tempat kerjanya dekat dengan mall itu ya. Jadi dia ngerasa ini bener kok jalannya gini gitu. Tapi ketika dia sampai ujung atas, benar saja lantai 3 dari mall tersebut itu dalam keadaan mati, tidak ada lampunya sama sekali. Oleh hal tersebut, adik-adik langsung menarik tangan Aldi untuk segera turun dan mereka mulai menapaki satu persatu lagi eskalator untuk mencari keberadaan orang tuanya. Dan ajaibnya, ketika mereka melakukan jalan lagi mulai dari lantai pertama tempat tadi dia cari baju-baju itu, kan dia tadi udah naik ke atas, terus dia turun lagi ke bawah kan. Dia mulai lagi dari lantai bawah sampai lantai ketiga. Kondisi dari ruangan tersebut sangat berbeda dengan apa yang tadi mereka alami. Kalau tadi ruangan tersebut dalam keadaan mati dan gelap, sekarang mereka menemukan ruangan tersebut dalam keadaan terang benderang, iringi dengan musik, alunan musik di mana-mana seperti mall pada umumnya. Nah, kira-kira tadi Aldi dan adiknya dibawa kemana ya teman-teman? Padahal ketika mereka sudah selesai makan, Aldi dan adiknya masih penasaran kan dengan hal yang tadi. Kok mereka tadi bisa nyasar ke tempat yang gelap? Jadi setelah makan dan sholat maghrib, mereka mulai menapaki lagi satu persatu eskalator untuk mencari tadi nyasar kemana ya. Tapi tidak ada satupun ruangan yang gelap yang tadi mereka temui. Kira-kira tadi mereka nyasar kemana ya teman-teman? Komen di bawah ya. Cerita yang kedua adalah cerita mistis yang dialami oleh seorang petugas bioskop yang biasa kita panggil mbak-mbak bioskop ya. Nah, mbak-mbak bioskop bernama Dian Abigail. Dia juga pernah membagikan pengalaman mistisnya ini di channel YouTube-nya yaitu Dian Abigail pada tanggal 30 Oktober 2020. Nah, di channel YouTube-nya itu Dian menceritakan bahwa ketika dia bertugas sebagai petugas bioskop atau mbak-mbak bioskop lah ya. Biasanya kan mbak-mbak bioskop itu sebelum kita masuk ke dalam bioskop, dia bertugas untuk mengecek ruangan tersebut apakah ruangan tersebut sudah layak digunakan atau belum, sudah bersihkah atau sudah siapkah segala sesuatunya. Nah,
Pada saat itu, Mbak Dian ini pergi ke dalam ruangan bioskop untuk mengecek ruangan tersebut sendirian. Tahu dong, bioskop itu kan teman-teman kalau belum ada penontonnya itu kan selalu dalam keadaan gelap. Pada saat kondisi sedang remang-remang dan dia mengecek ruangan tersebut, ketika itu dia melihat ada seseorang di dalam ruang operator yang ada di atas tuh teman-teman tuh, yang biasanya kan kalau bioskop itu di atas itu ada kotak kaca. Nah, dari dalam kotak kaca itu Mbak Dian melihat ada seseorang yang berdiri setengah badan sambil melambai ke arahnya, dan dia sangat yakin kalau itu adalah chief operatornya. Dan chief operatornya itu hanya diam dan menempel di kaca sambil melambaikan tangannya seperti ini. Mbak Dian bingung dong, ini kenapa chief saya kok kayak gini? Karena dia yakin sekali kalau yang ada di dalam kotak itu perawakannya sama seperti chief operator, kita sebut saja namanya Bang W ya. Dia yakin banget kalau itu adalah Bang W. Dan yang bikin Dian tambah bingung adalah biasanya Bang W itu kalau seandainya memang ruangan tersebut ada halangan atau tidak bisa dipergunakan, dia langsung menghubungi lewat HT-nya. Tapi dia tidak, malah Dian yang harus menghubungi Bang W lewat HT. Ketika dihubungi, yang mengangkat HT-nya itu ternyata bukan Bang W, melainkan asistennya. Dian bilang kepada asistennya, "Bang, ini kenapa ruangan kok nggak boleh dibuka? Tadi Bang W dari ngelambain tangannya ke aku," gitu. Terus asistennya bingung dong, "Loh, Bang W lagi sama aku kok. Kamu lihat di mana ya Bang W?" "Itu tadi di atas ruang operator, ada Bang W. Tadi dia lambai-lambai tangan ke aku." Terus asistennya bingung dong, "Ini Bang W lagi sama aku. Kita lagi di luar ruangan, kita lagi ngopi. Kamu jangan aneh-aneh deh, Dian." Terus Dian cuma bisa senyum, tapi yang terus siapa dong yang dia lihat tadi? Dan tidak lama kemudian, bel dingdong tanda teater dibuka pun berbunyi, dan Dian langsung buru-buru keluar pintu dan berdiri di depan pintu seperti layaknya petugas bioskop pada umumnya. Sambil tetap bertanya-tanya dalam hati, siapa yang barusan dia lihat di ruang operator tersebut. Cerita mistis selanjutnya berasal dari akun Twitter yang Memojin atau Eri. Diceritakan dalam akun Twitternya tersebut bahwa Eri dan temannya ini terjebak di dalam sebuah mall di lantai 5 ketika maghrib tiba. Pada awal cerita, Eri dan temannya ini berada di dalam sebuah food court, salah satu mall di Jakarta yang berada di lantai 5. Nah, selesai mereka makan, mereka memutuskan untuk pergi ke musola karena bertepatan dengan waktu maghrib tiba. Awalnya Eri ingin langsung naik ke eskalator menuju lantai 5. Namun dia merasa ragu karena dia merasa area tersebut gelap sekali. Lalu dia memutuskan untuk naik ke lantai 10, dan sampainya di sana pun lantai tersebut nyaris dalam keadaan gelap gulita. Dia pikir karena memang lantai 10 itu adalah tempat parkir, jadi ya wajar saja kalau dalam keadaan gelap seperti ini. Tapi ada satu hal yang janggal yang terjadi di lantai tersebut. Ada seorang office boy yang memakai baju biru dan kuning, tapi baju tersebut sudah sangat lusuh. Office boy tadi duduk terdiam sambil menunduk di kursi kayu di samping lift. Tapi hal yang membuat dirinya semakin terlihat menyeramkan adalah ketika Eri tidak bisa melihat wajah dari sang office boy tersebut, mungkin karena gelap. Eri dan temannya pun mulai mencari jalan keluar dari tempat parkir tersebut. Dia menuju ke arah pintu untuk keluar dari tempat parkir itu, tapi sayangnya pintu tersebut terkunci dan mereka memutuskan untuk bertanya kepada office boy tersebut. Tapi ketika Eri dan temannya bertanya kepada office boy tersebut, office boy itu hanya menunduk dan tidak menjawab apa-apa. Makin lama, office boy tersebut semakin terlihat menyeramkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan lurus ke arah lorong-lorong gelap tersebut untuk mencari pintu keluar. Dan tidak lama kemudian mereka mendengar suara arah dentuman mobil yang menuju ke arah mereka. Namun setelah beberapa saat menunggu, mobil tersebut tidak kunjung datang, dan tiba-tiba suara mobilnya pun menghilang. Eri dan temannya mengecek ke arah sumber suara, dan ternyata mereka menemukan tidak ada satupun mobil yang terparkir di sana. Singkat cerita, Eri dan temannya menemukan pintu yang menuju ke lantai 6, dan mereka segera masuk ke lantai 6 tersebut untuk segera melaksanakan sholat maghrib. Nah, itulah dia teman-teman 3 cerita horor yang terdapat di mall. Seperti kita tahu ya teman-teman, mall itu kan terdapat banyak sekali ruangan. Ada food court, bagian belanjaan, bagian parkir, bagian bioskop, dan lain sebagainya. Masing-masing dari tempat tersebut pasti memiliki cerita yang berbeda-beda. Apakah teman-teman pernah mengalami hal yang serupa dengan cerita-cerita yang tadi?
Misalnya teman-teman mengalami sesuatu ketika teman-teman berada di mall mana, atau ketika berada dalam toilet mall, atau apapun, komen di bawah ya teman-teman. Klik like jika teman-teman suka dengan video ini dan share ke teman-teman yang lain. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Incest yang lainnya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga teman-teman suka dengan videonya. Dan sampai jumpa di video Incest selanjutnya. See you soon!